isyrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ketemu lagi dengan Ustadz Ganda. Kali ini di video pembelajaran kali ini Ustadz akan menyapa anak-anak Ustadz di kelas 11 ya. Kita akan belajar bab 1 tentang kelompok sosial. Ya. Kelompok sosial. Nah, di situ ada gambar orang berkerumun begitu ya. Orang yang suka olahraga arung jeram ya. Nah, mengapa sekelumpulan orang pada gambar di atas disebut sebagai kelompok sosial? Oke, kita akan jawab di slide berikutnya coba. Tapi sebelumnya Ustaz akan sampaikan beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam video ini begitu ya. Yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan tentang kelompok sosial dan fungsinya. Kemudian kalian juga bisa nanti mampu menjelaskan penyebab, tahapan dan sebagainya dari kelompok sosial begitu. Kemudian kalian juga bisa memahami dan bisa menyebutkan ragam ya kelompok sosial di masyarakat begitu. Kemudian yang terakhir, kalian juga bisa tahu tentang realitas kelompok sosial di masyarakat dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kurang lebih ada 3 poin itu anak-anakku yang kita akan bahas. Ada konsep dasar kelompok sosial, pembentukan kelompok sosial dan ragam kelompok sosial serta partikularisme dan eksklusivisme kelompok. Oke, baik. Ustaz mulai dari konsep dasar kelompok sosial. Ada pengertian, oke kita mulai dari pengertian dulu. Ya, pengertian kelompok sosial menurut Suryono Sukanto merupakan suatu sekelompok manusia yang menjalin hubungan saling mempengaruhi dan saling tolong-menolong antar anggotanya. Nah, kita pahami dulu ya. Jadi ada sekelumpulan manusia lebih dari satu pastinya, kemudian menjalin hubungan interaksi sosial yang erat dan kemudian dari interaksi itu menimbulkan pengaruh untuk saling tolong-menolong antar anggotanya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ini fungsi kelompok sosial, ada 2 fungsi di sini yang saya ingin jelaskan ke kalian. Bagi individu sendiri bahwa kelompok sosial sebagai sarana pendidikan yang pertama ya. Kemudian melalui kelompok sosial juga individu dapat menjalin hubungan sosial dengan orang lain tentunya ya. Dan yang ketiga, melalui kelompok sosial individu dapat memecahkan suatu masalah yang ada pada dirinya ya. Kita pasti hidup di dunia ini punya masalah ya. Dan terkadang kita tidak bisa memecahkan masalah itu sendiri, kita butuh orang lain. Nah, dari kelompok sosial itu bisa teratasi insyaallah. Ya, kemudian bagi masyarakat fungsi kelompok sosial membentuk struktur sosial dalam masyarakat ya. Jadi kelompok-kelompok ini membentuk suatu susunan struktur dalam satuan sistem masyarakat. Kemudian yang kedua membentuk nilai dan norma. Ya, aturan-aturan dari kelompok-kelompok sosial yang saling berinteraksi berhubungan ini membentuk nilai dan norma aturan di masyarakat yang mereka taati bersama. Kemudian yang ketiga sebagai kontrol atau pengawas sosial di masyarakat. Oke, kemudian Ustaz lanjut ke kelompok sosial dalam pendekatan sosiologi. Yang pertama, kelompok sosial merupakan bagian dari masyarakat. Ya, perlu kita pahami teman-teman bahwa kelompok sosial itu adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat tersusun dari individu-individu yang berinteraksi. Selain individu, ada juga kelompok-kelompok yang berinteraksi, kemudian membentuk satu kesatuan di masyarakat, gitu ya. Kemudian setiap anggota masyarakat terikat dan berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial tersebut, ya. Jadi ini adalah suatu interaksi atau hubungan sosial yang terjadi secara terus-menerus, ya. Jadi suatu individu kalau menginginkan atau memenuhi kebutuhannya, dia akan berinteraksi dengan kelompok. Misalnya seorang yang ingin menyekolahkan anaknya, ya, dia akan memasukkan anaknya ke suatu sekolah. Nah, sekolah ini sebagai suatu kelompok, kemudian anak ini adalah sebagai individu. Nah, disitulah proses terjadi, ya. Seperti itu kurang lebih. Kemudian yang ketiga, melalui kelompok sosial setiap individu melakukan social experience, ya. Jadi kelompok sosial merupakan suatu wadah bagi individu untuk mengaktualisasikan diri, social experience, ya, sesuai dengan tujuan masing-masing. Oke, kita lanjut ke poin B tentang pembentukan kelompok sosial ya. Ada latar belakang, faktor-faktor dan tahap pembentukannya. Ustaz mulai dari latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama dari hasrat untuk meneruskan keturunan ya. Ini adalah genealogi ya. Ini aspek genealogi. Jadi dengan berkeluarga itu meneruskan kelompok di sini yang dimaksud adalah keluarga ya.
berkeluarga, kemudian dengan menikah seperti itu bisa mendapatkan keturunan. Nah, itu salah satu latar belakang terbentuknya kelompok sosial juga, kelompok-kelompok keluarga itu ya. Kemudian yang kedua, ada pengalaman praktis, intelektual dan emosional. Nah, kalau praktis ini pengalaman ketika mengalami suatu permasalahan begitu ya. Misalkan saya ambil contoh untuk pengalaman misalkan mengalami kesulitan dalam di dunia pendidikan misalkan ya, untuk ada tambahan les khusus begitu ya. Nah, ini ada membentuk kelompok-kelompok, nanti ada kelompok privat gitu ya, kelompok belajar gitu ya, karena mengalami kesulitan dalam memahami materi. Nah, itu membentuk suatu kelompok. Kemudian intelektual ya, ada guru, kemudian ada profesional yang mereka juga membentuk kelompok, itu juga ikatan intelektual. Kemudian emosional misalkan karena ada kecintaan pada suatu hobi gitu ya, ada suka ontel gitu ya, goes gitu ya. Nah, kemudian mereka membentuk sebuah kelompok goes gitu ya. Oke, ikatan darah atau keturunan, ini hampir sama dengan tadi ya, ikatan darah dan keturunan. Nah, biasanya warga keturunan di luar Jawa itu ya kayak Batak gitu ya, untuk meneruskan keturunannya mereka melakukan perkawinan dengan sesama sukunya begitu ya, untuk melanjutkan keturunannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan salah satu latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Kemudian kesamaan ciri fisik. Nah, ini misalnya nih ras ini ya, ras ada Mongoloid, kita di sini termasuk Mongoloid, gitu ya, ada Negroid dan sebagainya. Itu mereka membentuk suatu kelompok. Kesamaan daerah juga nih, kelompok RT, kelompok desa mana begitu ya. Ini juga kesamaan daerah ya. Mahasiswa Solo yang belajar di Jakarta begitu ya, membentuk suatu kelompok ini karena kesamaan daerah. Oke, kesamaan kepentingan juga, kepentingannya sama-sama ingin belajar ya, maka kalian sekarang berada di kelas misalkan 11 IPS atau mungkin di 11 MIPA itu ya, itu kepentingannya sama-sama ingin menuntut ilmu. Kemudian peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Ini biasanya di kelompok-kelompok yang berdasarkan ikatan kontraktual itu ya, juga dasarnya ini ya, kelompok profesional maksud saya. Kemudian yang terakhir, dorongan mempertahankan hidup. Oke, baik, Ustaz lanjut ke faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Ada tujuan, ada persepsi itu ada pandangan gitu ya. Ada motivasi, kemudian dari tujuan, kemudian menyamakan pandangan, ada motivasi, dorongan dari setiap individu untuk membentuk suatu kelompok, kemudian menjalin sebuah interaksi, begitu ya. Poin selanjutnya ada interaksi. Interaksi di sini adalah hubungan yang berjalan secara intens, begitu, tidak hanya sekali, tetapi 2, 3 sampai berkali-kali. Kemudian mereka membentuk sebuah organisasi yang di dalamnya sudah ada pembagian peran dan tugasnya masing-masing, dan ada unsur independensi di situ ya, ada unsur independen ya. Jadi memang ada kebebasan di setiap kelompok itu yang membedakan dengan kelompok lainnya, begitu ya. Nah, itu kurang lebih faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Sekarang saya lanjut ke tahapan pembentukan kelompok sosial. Oke, tahap pertama, saya singkat saja ya. Di sini ada tahap pembentukan atau forming. Nah, ini ditandai dengan rasa cemas biasanya dari anggotanya. Dia masih menebak-nebak apakah perilakunya, pola pikirnya itu bisa diterima oleh anggota lain ya, menyalahi aturan atau tidak. Seperti itu, tahap pembentukan atau forming. Kemudian yang kedua adalah tahap menghadapi konflik atau storming. Nah, tahap menghadapi konflik ini karena sudah terjalin suatu interaksi begitu ya, itu biasanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat wajar ya. Nah, itu terjadi suatu konflik. Oke. Kemudian pada tahap selanjutnya, di tahap ketiga adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Dari berbagai perbedaan-perbedaan pendapat tadi diakomodir menjadi sebuah satu kesepakatan ya, atau konsensus dalam sosiologi ya. Kemudian nanti melahirkan nilai-nilai dan norma-norma, aturan-aturan yang ada pada kelompok tersebut. Itu namanya adalah tahap pembentukan struktur atau norming. Kemudian setelah terbentuk norming, setelah terbentuk struktur yang baik, tahap selanjutnya dalam perkembangan kelompok sosial itu mengalami tahap produktivitas atau performing. Nah, ini sudah mulai produktif karena sudah rawan konflik ya, sudah ada aturan-aturan seperti itu ya. Yang terakhir,
sampai puncaknya pun setiap produktivitas kelompok, tidak semua kelompok itu bisa mempertahankan eksistensi kelompoknya ya. Kan ada yang karena memang sudah memuncak begitu ya, sudah tidak ada tujuan lagi, atau misalkan sudah tercapai kemudian konfliknya malah tambah banyak di anggotanya, ini bisa dimungkinkan ada terjadi pembubaran atau jokes ya. Oke. Kita lanjut ke poin C, ragam kelompok sosial dan partikularisme. Oke, cepat saja ya Ustadz ya. Ada beberapa kelompok sosial yang nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan ini perilaku kolektif. Apa bedanya? Kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah kelompok sosial yang pertama ya. Ada kelompok sosial primer dan sekunder. Kalau primer bisa kita lihat cirinya adalah interaksi tinggi, bersifat intim dan permanen antar anggotanya, hubungannya ya. Biasanya primer ini ada pada keluarga begitu ya, kemudian ya kedekatan guru dengan siswa itu juga bisa ya, karena intim dan bersifat permanen ya biasanya ya. Oke, kemudian yang kedua adalah sekunder, tidak saling mengenal secara pribadi, cenderung tidak langgeng berdasarkan kepentingan. Nah, ini biasanya berdasarkan kontraktual ya, orang-orang kerja itu ya. Kalau sudah kontraknya sudah habis, ya saat kepentingan bekerja, saat proyek masih jalan, mereka saling mengenal membentuk kelompok. Tetapi setelah kontraknya habis, mereka sudah tidak jadi kelompok lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini kelompok formal dan informal, bisa dilihat ya, hubungan impersonal, kemudian memiliki aturan-aturan yang bersifat memaksa. Ini formal ya, kayak di sekolah itu ya, ada tata tertib dan sebagainya. Kalau informal itu lebih cenderung kepada pertemanan ya, tidak memiliki struktur, intensitas interaksi menjadi dasar pembentukan kelompok. Oke, lanjut ke reference group atau kelompok referensi dan membership. Bisa dilihat di gambar ya, kalau kelompok referensi ini merupakan kelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di gambar itu ada kelompok cosplay ya, mereka pecinta kostum-kostum gitu ya, superhero begitu ya di Jepang ya, anime itu ya. Nah, di situ mereka punya ikatan ya, mereka punya referensi untuk mereka mengaktualisasikan diri dengan kostum, dengan tindakan dan lain sebagainya begitu ya, ada referensinya. Kemudian membership adalah kelompok yang merupakan kelompok yang secara fisik menjadi anggota kelompok. Bukti keanggotaannya biasanya secara resmi ada kartunya ya, ada kartu membershipnya. Oke. Ini grup out group. Kalau in group itu dilandasi oleh faktor simpati dan kedekatan secara pribadi dengan anggota kelompok lainnya. Kalau out group pastinya dilawannya ya, antagonisme, kemudian antipati terhadap kelompok lain. Misalkan in group kalian, kalau kalian di kelas 11 IPS, berarti in group kalian ya 11 IPS nanti akan melihat kelompok lain atau kelas lain itu sebagai out group gitu ya. Oke, ada lagi kelompok okupasi. Nah, kalau kelompok okupasi ini identik dengan kelompok profesi ya, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) begitu ya. Sekumpulan individu yang memiliki keahlian tertentu. Nah, itu okupasi. Dan yang selanjutnya adalah kelompok volunteer. Kalau volunteer ini terbentuk atas dasar kepentingan yang sama. Biasanya relawan-relawan ya. Di situ ada di gambar itu ada aksi cepat tanggap darurat itu yang biasanya ada bencana-bencana atau kemanusiaan itu ya, ACT. Nah, itu juga termasuk kelompok volunteer. Oke, selanjutnya ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Nah, ini mengulang teori di kelas 10 ya. Di Ferdinand Tönnies punya teori tentang Gemeinschaft dan Gesellschaft. Hubungan batin murni, alami dan kekal. Kemudian rasa pengertian antar anggotanya ini sangat kuat dan identik dengan masyarakat desa. Itu adalah Gemeinschaft, lebih intim ya, kekal hubungannya itu. Kalau Gesellschaft ini yang berdasarkan kontraktual ya, biasanya orang-orang kota ini yang berlangsung cenderung singkat, pola pikirnya terbuka dan memiliki spesialisasi yang tinggi, punya spesialisasi yang tinggi ya, identik dengan masyarakat kota. Gesellschaft. Baik, Ustadz lanjut tadi kelompok sosial, ini perilaku kolektif ya, kerumunan yang berartikulasi dengan struktur sosial. Kemudian ada kerumunan yang bersifat sementara atau casual crowd, dan kerumunan yang berlawanan dengan norma hukum. Nah, di situ bisa dilihat di contohnya ada supporter bola. Mereka tidak punya struktur ya, mereka hanya terkadang mereka dibatasi oleh waktu untuk bertemu membentuk sebuah kerumunan ya.
Di sini perilaku kolektif, tidak bisa disebut sebagai sebuah kelompok, tetapi lebih cenderungnya perilaku kolektif, begitu ya. Nanti banyak ya jenis-jenisnya, termasuk kayak kerumunan terjadi kerusuhan begitu ya. Kalau yang berlawanan dengan norma itu ya, itu terjadi kerusuhan, kemudian demo yang anarkisme begitu ya, itu juga termasuk di dalamnya perilaku kolektif. Oke. Publik ini adalah individu yang menjalin interaksi melalui media atau alat komunikasi atau pesan berantai ya. Biasanya publik dari media televisi, radio, media internet dan sebagainya itu bisa disebut sebagai publik. Oke, Ustaz lanjut kelompok berdasarkan tujuan. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Ada kelompok percakapan sosial, kelompok pendidikan, kelompok sosialisasi, kelompok rekreasi. Ya, ini macam-macam kelompok berdasarkan tujuannya saja. Kemudian yang terakhir, ini ada pandangan dari Tal Parkson bahwa setiap kelompok itu memiliki yang namanya kecenderungan. Nah, kecenderungan kelompok itu bisa bersifat universalisme dan juga bisa berpotensi untuk partikularisme. Apa itu universalisme? Universalisme itu suatu kelompok yang memiliki suatu nilai norma yang umum, ya, bisa diterima oleh masyarakat secara umum, secara luas, ya, umum pandangannya. Kalau partikularisme ini adalah kecenderungan untuk mementingkan kepentingan kelompoknya dibanding kepentingan umum. Jadi di dalamnya ada kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan kelompoknya atau kepentingan pribadi yang tersalurkan lewat kelompoknya, dan ini mengalahkan kepentingan umum. Dan biasanya di gejala-gejala partikularisme itu mengandung sifat eksklusif. Eksklusif di sini adalah maksudnya tertutup. Mereka lebih tertutup dari dunia luar, ya, dari masyarakat luar. Mereka lebih independence begitu ya, lebih tertutup. Kemudian aktivitasnya juga tidak banyak orang ketahui begitu ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk materi kelompok sosial. Kemudian untuk contoh-contohnya selain yang Ustaz jelaskan tadi bisa kalian pelajari dan eksplor sendiri di kehidupan kalian di rumah. Begitu ya. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran Ustaz kali ini di bab 1. Kita bertemu lagi nanti di video pembelajaran sosiologi selanjutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.